capek banget Kak. Aduh, itu musuh udah di depan, kita harus perang. Tapi capek nih Kak, aku dari tadi udah lari-lari. Aduh, kita itu pahlawan, nggak boleh capek, nggak boleh lemah. Ayo. Tapi capek Kak. Kak, sini dulu Kak. Apa? Nah, mendingan Kak, kita tunda dulu Kak perangnya. Oh, bisa loh. Bisa, soalnya ini udah jam 12 Kak. Oh iya, jam 12 ya. Kita ada ibadah anak nih habis ini. Iya, mari kita sapa anak-anak dulu. Yuk. Halo adik-adik semua. Apa kabar kalian? Pastinya sehat-sehat dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin teman kita di rumah, silahkan. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai ibadah anak Betani Solo pada hari ini, yuk kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, kalau di hari ini kami akan menyembah nama-Mu ya Tuhan, kami akan memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat memahami seluruh firman Tuhan yang akan kakak-kakak sekolah minggu sampaikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Harus pada semangat ya. Yuk kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik yang di rumah. Wah, kakak harap semuanya yang di rumah sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Siang hari ini kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama angkat pujian kita. Satu-satunya yang kau andalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Yuk adik-adik sama-sama kita menari untuk Tuhan, bahwasanya Tuhan adalah kuat kita. Amin. Amin. Yuk sama-sama menari untuk Tuhan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yuk menari buat Tuhan ya adik-adik. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Tuhan Yesus sumber kemenangan kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya, yang laskar Kristus berikan tepuk tangan buat Tuhan.
sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan sebuah lagu pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Merdeka! 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 Hidup Indonesia! Hai, selamat siang adik-adik. Kita jumpa lagi bersama. Tentunya kita sama kangennya ya. Om Henry juga kangen dengan kamu sekalian. Kita saat ini akan bersama beribadah di dalam
ibadah anak Betani online. Nah, adik-adik, sudah siapkah hatimu? Sudah siapkah semua tubuh dan semua kekuatanmu untuk Tuhan? Oke, tentunya semua sudah siap ya. Semua sudah bau harum, masih segar, masih kuat. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama siang ini. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh bersama-sama anak-anak-Mu dalam ibadah anak Betani online. Kami mengucap syukur untuk acara ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami mengucap syukur atas pengampunan dosa dan berkat bagi semua anak-anak-Mu sekalian beserta saudara dan orang tuanya. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami akan meminta berkat-Mu supaya ibadah ini berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, semangat ya, merdeka. Ayo yang di rumah katakan merdeka 3 kali ya. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, hari ini ya, dan khususnya bulan ini, di bulan Agustus, seluruh bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Nah, adik-adik tentunya sangat senang juga melihat beberapa gapura di rumah adik-adik, termasuk di rumah adik-adik, bahkan di kantor-kantor atau dimanapun, setiap tempat di Indonesia banyak dipajang, dihiasi rumbe-rumbe bendera merah putih yang kesemuanya untuk memperingati kemerdekaan kita. Tetapi adik-adik harus ingat, tentunya kita ini bisa merdeka karena ada perjuangan, ada peperangan melawan penjajah waktu itu. Tentunya adik-adik belajar di sekolahan siapa musuh kita sebagai penjajah. Ada bangsa Belanda, ada bangsa Jepang. Mereka menjajah, ingin menguasai Indonesia. Mereka mengancam, mereka menakut-nakuti, bahkan mereka membunuh dan merampas semua yang kita miliki untuk menjadi miliknya. Nah, adik-adik ingat, sekarang ini musuh kita tidak tentara Belanda, bukan tentara Jepang, tetapi kita sama-sama menghadapi musuh yang sama. Sebagai anak Kristus, anak Tuhan, musuhnya adalah si iblis. Nah, adik-adik, kalau tadi kita telah berdoa dalam ibadah, kita telah mulai menyiapkan hati kita. Sekarang kita akan belajar bersama di dalam firman Tuhan ya. Hari ini temanya tentang peperangan, war ya. Perang antara siapa? Anak Tuhan kita ini semua dengan iblis. Mari kita bersama baca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai pasal ke-11. Ayo kakak tunggu sebentar, siapkan. Adik-adik bisa melihat di dalam Alkitab, buka Alkitabnya ataupun di HP adik-adik. Sudah siap semua? Mari kita baca bersama. Ayo, sudah siap belum? Om Hendy tandai dengan senapan ya. Bentar. Nih. Wah. Yuk, ayat yang pertama di pasal ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu ini si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab
kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Om Henry bawa senapan mau ngajak untuk berburu. Melawan siapa, adik-adik? Bukan melawan singa, tapi melawan iblis. Nah, kalau tadi kita melihat ada gambar kemerdekaan, semua semangat, bawa senapan, bawa bambu runcing, ya. Nah, bawa juga pedang, ya. Tujuannya untuk apa? Ada keris, itu dulu waktu peperangan Pangeran Diponegoro. Nah, itu pahlawan-pahlawan kita. Sekarang pahlawannya ya siapa ya, adik-adik? Pahlawannya adalah kamu sekalian, orang tua kalian, dan juga Om Henry. Nah, yang pertama kita akan belajar, ya. Tuhan Rasul Petrus mengingatkan supaya kita ini sadar dan berjaga-jaga. Nah, artinya apa sadar dan berjaga-jaga? Artinya kita ini selalu waspada. Saat tidur, kita tidur. Tetapi jangan lupa kita berdoa. Saat kita mau kemanapun, kita berdoa. Dan kita melihat apa yang perlu kita perhatikan, baik itu tentang kebersihan. Kalau mau pergi, nih harus pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Itu anjuran dari pemerintah. Nah, untuk melawan apa? Penyakit, ya, pandemi ini. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu sadar, ya, hati-hati dan berjaga-jaga. Jadi sama seperti pahlawan yang perang itu, saat mereka tidur harus selalu siaga saat ada musuh datang, wing 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 gitu ya. Kalau sekarang wing-wingnya ambulan ya. Tapi kalau dulu wing-wingnya apa? Itu ada sirine, ada musuh yang datang, yang siap untuk apa? Menembaki, ya, menyerang. Dan kita harus sembunyi. Mungkin kita bertahan atau kita melawan. Nah, di sini Rasul Petrus mengingatkan kita supaya melawan. Siapa yang dilawan? Iblis. Dia itu berjalan-jalan seperti singa, ya, seperti singa. Singa itu raja hutan, binatang buas yang besar, yang sangat ditakuti. Om Henry aja kalau ketemu mestinya takut. Tetapi kalau di kebun binatang tidak takut. Kenapa? Sudah ada yang menutupi, yaitu kerangka besi yang melindungi supaya singanya tidak keluar. Nah, di sini kita supaya tidak takut karena iblis itu menakutkan. Tetapi kita punya kuasa, yaitu siapa? Tuhan yang besar. Lalu bagaimana ada cara kita melawan iblis yang seperti singa yang menakutkan itu ya, yang siap menelan kita? Ayo kita belajar di ayat berikutnya, di ayat yang ke-9. Di sini kita belajar bagaimana kita melawan si iblis. Ya, tadi di gambar taman tadi kita melihat bagaimana kita melihat lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, ini kunci rahasianya ya, senjata anak Tuhan adalah iman yang teguh. Sebab kita semua tahu, kamu tahu bahwa semua saudaramu, kita semua ini mengalami hal yang sama di dunia. Jadi tidak cuma Om Henry atau kamu saja yang di rumah yang melawan iblis, tetapi semua saudara-saudara kita yang di dunia, yang ada di bumi ini punya musuh sama, yaitu iblis, terlebih kita sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana toh yang dimaksud dengan iman yang teguh?
Mari kita belajar. Dalam bahasa Yunani, iman itu adalah piktis atau pisteo. Artinya percaya ya. Dalam kamus berbahasa Indonesia, iman itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang berkaitan dengan agama dan keyakinan, dan kepercayaan ketetapan yang berhubungan dengan keteguhan hati. Jadi sesuatu yang dipercaya seumur hidup adik-adik. Tetapi di dalam firman Tuhan sebagai orang percaya, kita belajar di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi meskipun kita tidak melihat, kita harus percaya. Makanya waktu itu Tuhan Yesus juga mengajari kita, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, dasar iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita ini sebagai anak-anak Tuhan adik-adik, kita ini pegang teguh janji Tuhan yang juga merupakan sikap kepercayaan kita. Berapa lama adik-adik? Sehari? 2 hari? Tidak. Yang benar adalah kita ini seumur hidup. Kita pegang janji Tuhan, kita pegang iman percaya kita, supaya kita mendapat keselamatan. Nah, yang ketiga, setelah kita punya iman yang teguh sebagai anak-anak Tuhan, pahlawan Kristus, kita ini dapat hadiah dari Bapa di surga. Hadiahnya apa adik-adik? Kalau adik-adik rajin berdoa, adik-adik rajin menjalankan firman Tuhan, taat kepada firman, turut orang tua, Bapa di surga sumber segala kasih karunia. Nah, Tuhan itu sumber segalanya, sumber kasih, sumber berkat, telah memanggil kamu di dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam siapa adik? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memanggil melalui anaknya Tuhan Yesus yang memiliki kemuliaan yang kekal, yang akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kamu ya, kita semua ini setelah kita ini menderita seketika lamanya. Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa setiap orang tadi akan mengalami musuh yang sama. Musuhnya siapa? Musuhnya anak Tuhan, iblis ya. Yang kedua tadi, setelah mulai musuh kita harus punya iman yang kuat. Nah, setelah kita punya iman yang kuat, kita nurut firman Tuhan, maka apa? Kita ini akan mendapat hadiah, yaitu penyertaan Tuhan. Dan juga semua orang itu mengalami, dan juga tidak ada orang yang selalu senang terus. Tuhan akan mengakhiri sesuatu penderitaan, suatu masalah yang dialami dengan suatu keindahan, pertolongan Tuhan. Nah, misalnya saat adik-adik sakit, adik-adik berdoa, Tuhan sembuhkan aku, badanku kok panas ya. Wah, jangan-jangan nanti saya juga kena gejala ya, harus isoman ya, harus apa? Aduh, aku kok pilek ya Tuhan, gimana? Nah, saat kamu menderita sakit, kamu ditolong oleh orang tuamu, kamu dibantu lewat obat dari dokter. Saat kamu rajin beristirahat, nurut, minum obat, dan kamu bersandar pada Tuhan, berharap kesembuhan, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan apa yang diperlukan adik-adik. Cuma ada masanya, tidak bisa langsung minum obat langsung sembuh, doa langsung dituruti Tuhan. Tidak adik-adik, harus lewat waktu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita perang melawan iblis, dan bagaimana kita supaya menang. Kita harus memelihara kehidupan iman kita. Ya, kalau tadi sudah disebutkan bahwa iman itu di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu dasar yang kita harapkan,
yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Nah, bagaimana memelihara supaya kita selalu menang dengan iblis? Bukan cuma dengan mengandalkan senapan adik-adik, tetapi kita harus mengenal betul siapa itu Tuhan kita. Melalui apa adik-adik? Doa-doa kita, doa orang tua kita, dan juga ibadah kita. Ya, pengertian doa adik-adik, doa tidak selalu dengan mata tertutup. Adik-adik menjalankan kehidupannya di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu adalah doa dan juga merupakan satu ibadah yang hidup. Ibadah tidak hanya setiap hari Minggu siang seperti yang kita lakukan ini adik-adik, tetapi ibadah adalah berjalan terus dalam kehidupan. Ya, jadi setiap saat adik-adik menurut firman Tuhan, adik melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang orang tua minta kepada kita dengan baik dan benar, adik-adik lakukan dengan benar, itu adalah ibadah kita. Ya, yang kedua, cara memelihara kehidupan iman kita adalah tidak kompromi. Ya, tidak kompromi untuk menggantikan Tuhan. Artinya apa adik-adik? Adik-adik kadang mengandalkan, wah, aku sudah minum susu membuat tubuhku kebal, aku sudah pakai masker, pasti aku tidak kena sakit. Hati-hati adik-adik, kalau kita meskipun sudah memakai masker, rajin cuci tangan, kita tidak boleh asal-asalan sembarangan keluar rumah, berkumpul dengan orang-orang yang kadang kita tidak tahu kalau orang itu juga sedang sakit. Nah, dalam arti apa? Kita berjaga-jaga kayak tadi ya, kita harus siaga dan tidak boleh apa? Menggantikan Tuhan dengan apa? Rumah atau mungkin orang tua, kekayaan orang tua adik-adik. Aku sudah kaya kok, kalau aku sakit aku bisa minum obat yang termahal. Kalau aku tidak pandai, aku bisa membayar guru lewat orang tuaku. Itu namanya menggantikan Tuhan. Hati-hati adik-adik, Tuhan tidak suka seperti itu, dan itu akan membuat iblis menang atas kamu. Nah, hal yang ketiga, terakhir, ya, kita menghindari pergaulan yang buruk. Apa itu pergaulan yang buruk ya? Nah, saat ini sering kali banyak anak-anak Tuhan ya yang tidak menurut firman Tuhan. Artinya apa? Saat kita disuruh sama orang tua, ayo mandi, ayo makan, tidak mau, namanya tidak nurut. Yang kedua, kita kumpul sama orang, kita mendengar lewat mungkin main game atau apa ya, suka main game, wah, kata-kata kotor, kata-kata kasar, ya, itu akan membuat kita apa? Ngomongkan kepada orang lain, padahal kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak menyukakan hati Tuhan. Apalagi kadang memakai sumpah aku nggak ngambil uang. Nah, gua sumpah apa gitu ya, aku yang menang. Nah, nggak boleh menggunakan kata-kata yang buruk, yang jorok, apalagi hal-hal yang menyebabkan hati Tuhan sakit. Salah satunya apa? Ya tadi, mempunyai teman, kita malah ikut-ikutan. Meskipun kita tidak ketemu, kita kan bisa lewat HP, lewat apa ya? Sering kali kita ngomong-ngomong lewat video call dengan apa? Perkataan yang kotor, pikiran yang kotor, melihat gambar-gambar yang kotor. Itu tidak boleh adik-adik. Itu akan melemahkan iman kita, imun kita. Nah, sebagai penutup adik-adik ya, kita ingat bagaimana memelihara kehidupan iman kita. Yang bisa melawan iblis cuma satu, yaitu apa? Kita minta pertolongan Tuhan. Nah, yuk kita berdoa ya. Kita akan tutup ibadah siang ini dengan berdoa bersama. Kita akan doakan bangsa negara ini, kita doakan juga kemerdekaan bangsa ini supaya tetap jaya dan tetap selama-lamanya. Mari kita berdoa, adik.
Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kita memerangi musuh kami yang terhebat adalah iblis, Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya dan setia pertolongan Tuhan, dan ajar kami untuk selalu berjaga-jaga, ajar kami untuk rajin berdoa dan beribadah, dan juga menurut orang tua kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami bersama anak-anak-Mu berdoa bagi bangsa Indonesia supaya dapat memerangi pandemi ini dengan baik, Tuhan. Terkhusus ajar kepada kami menjadi anak Tuhan yang setia, yang berhati-hati menjaga kebersihan kesehatan, agar kami dapat hidup dengan benar sebagai anak Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran dari pusat sampai ke daerah, dan juga masyarakat di sekeliling kami ya Tuhan, agar diberkati semua kesehatan. Kami berdoa untuk Pak Gembala, Bu Gembala, dan semuanya Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak dan teman-teman kami sekalian, supaya diberi kesehatan. Dan kami dapat belajar meskipun saat ini dengan daring, Tuhan. Kami berdoa Indonesia dan semua negara-negara untuk pemulihan, Tuhan, supaya kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini. Ampuni jika ada yang tidak berkenan di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati buat kita semua. Iya, betul sekali. Nah, kita juga ada aktivitas yang kalian bisa lihat setelah ini. Halo adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan membuat pistol mainan. Alat-alat yang dibutuhkan ada beberapa stik ice cream di sini. Membutuhkan sekitar 4 stik ice cream yang disusun membentuk pistol seperti ini, kemudian ada karet. Nah, langkah-langkah yang dibutuhkan: susun beberapa stick ice cream, kemudian pasangkan karet di tengah-tengahnya, kemudian potong sedikit dari ujung stick ice cream ini untuk mengaitkan karet yang seperti ini, kemudian bisa ditembak. Cush. Selesai. Terima kasih. Kalau sudah, jangan lupa apa Kak? Jangan lupa aktivitasnya kalian kerjakan, kalian foto, kemudian post di IG kalian masing-masing, kemudian tag di @ibadahana_Bethany_Solo. Kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat para volunteer yang sudah membantu dalam ibadah hari ini. Nah, jangan lupa juga buat saksikan ibadah minggu depan nih Kak. Setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di channel ini. Yang pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Betul sekali. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan, Minum vitamin, tidur yang cukup, dan jangan keluar rumah. sekali. Oke adik-adik semua, ibadah kita sampai di sini dulu. Jangan lupa juga buat like, Share, dan subscribe. See you and God bless you. Dah.